Berikan kesempatan dulu kepada tokoh-tokoh Madura akan seperti apa konsepnya dan gambarnya seperti apa. Yang penting sama-sama disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Iqomah TV Indonesia Culturation of Madura? Berjumpa kembali dengan saya Pipi Kurnia, tentunya dalam program acara One Voice, Satu Suara. Pada tema hari ini masih dengan Madura Menagih Janji, dan saat ini saya bersama narasumber, yaitu ada Bapak Sumitro SPD MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, seperti yang diketahui bersama Pak mengenai wacana pembangunan Indonesia Islamic Science Park, di mana yang akan dibangun di Madura. Namun sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda atau suatu pergerakan khusus kalau memang di Madura ini akan dibangun Indonesia Islamic Science Park. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, apa yang dicita-citakan terutama oleh Gubernur Jawa Timur, di mana di beberapa tempat sudah menyampaikan tentang Madura ingin dijadikan epicentrum pusat peradaban Islam dunia. Oleh karena itu, Ibu Gubernur tersebut sudah beberapa tempat menyampaikan hal tersebut. Ingin membangun tentu pusat peradaban di Madura, seperti misalnya Islamic Science Park itu salah satunya gitu. Nah, sehingga kawasan Madura ini bisa saja tepat dan bisa juga tidak tepat. Nah, tepatnya seperti apa? Apabila Ibu Gubernur terutama yang punya gagasan ini mensosialisasikan kepada masyarakat Madura, terutama tokoh-tokohnya. Karena tanpa adanya sosialisasi yang merata, tentu ini nanti ditanggapi berbagai macam oleh orang-orang Madura, di mana orang Madura ini punya ciri khas karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga misalnya orang Sumeneb menanggapinya beda, orang Pamekasan beda, orang Sampang dan orang Bangkalan beda misalnya. Nah, ini harus segera dan secepatnya memberikan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga apabila masyarakat Madura ini sudah paham, maka dengan senang hati masyarakat Madura, termasuk saya selaku putra Madura yang sudah 30 tahun ada di Jakarta, ya sangat setuju. Tentu dengan konsep di mana atas persetujuan kepada tokoh-tokoh masyarakat Madura. Itu saya pikir begitu. Ya. Kalau saja nih Pak, mohon maaf, kalau saja apa yang dibicarakan oleh Ibu Khofifah ini hanya sekedar adlib atau janji-janji manis yang beliau berikan, karena beliau ini mau memasuki perhelatan demokrasi 2024. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya pikir begini, kalau Ibu Khofifah mengambil peran politik untuk 2024, saya pikir belum. Artinya karena bagaimanapun juga konsep ini memerlukan kematangan yang cukup lama. Belum sosialisasinya, belum kapan, belum segala macamnya. Nah, ini saya pikir nggak perlu. Kalau hanya seperti itu tentang kaitannya dengan keinginan Ibu Khofifah Gubernur untuk 2024, saya pikir belum, dan belum sampai ke sana. Yang penting bagaimana sekarang Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur terus-menerus mensosialisasikan, sehingga masyarakat Madura ini paham betul tentang apa yang diinginkan, yang ingin menjadikan pusat peradaban Islam dunia di Madura, yang konon bahwa tahun 2030 akan menjadi ranking ekonomi dunia pada ranking 7. Itu akan menjadi kenyataan gitu. Itu mungkin dari pendapat saya, barangkali. Nah, pada saat Ibu Khofifah berpidato melambungkan mengenai wacana pembangunan Indonesia Islamic Science Park ini kan selalu diucapkan di mana-mana, terutama pada saat harlah NU di depan para tokoh-tokoh
Madura di depan para ulama, para kiai, semuanya sudah mengetahui. Tapi sampai saat ini pun juga belum ada peletakan batu pertama untuk menandai bahwa akan dibangun itu. Nah, bagaimana menurut Bapak? Tawarkan dulu kepada tokoh-tokoh Madura, siap nggak kira-kira? Saya pikir orang-orang Madura ini sudah punya konsep, di mana ketika bersatu untuk mencapai itu saya kira lebih mudah dan gampang. Itu menurut saya gitu. Berikan kesempatan dulu kepada tokoh-tokoh Madura akan seperti apa konsepnya dan gambarnya seperti apa. Yang penting sama-sama disetujui. Nah itu konsep awalnya seperti itu. Iya, berarti dalam hal ini tokoh-tokoh Madura dan juga para stakeholder Madura siap membantu atas pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Dan di sini juga berarti bahwa Ibu Khofifah ini tidak perlu mencari investor luar gitu Pak, karena di Madura sendiri mungkin sudah cukup untuk membantu pembangunan tersebut. Apakah seperti itu Pak? Saya pikir iya, karena gini, tokoh-tokoh Madura ini kalau misalnya membentuk semacam holding company, itu saya kira bisa gitu, punya kemampuan untuk itu, untuk membangun kawasan epicentrum peradaban Islam dunia. Itu saya pikir tokoh Madura insya Allah mampu lah. Kalau menurut saya insya Allah mampu. Yang penting ada kesepakatan dan terutama didukung oleh para kiai-kiai Madura, di mana tokoh-tokohnya itu yang bisa menjelaskan kepada masyarakatnya, jadi tidak salah paham atau gagal paham. Saya pikir begitu. Oke, baik. Nah, sedikit pesan atau ajakan yang lebih spesifik lagi untuk Ibu Khofifah supaya tergerak mempercepat mewujudkan pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Saya pikir untuk Gubernur Jawa Timur segeralah berkomitmen yang pernah disampaikan di beberapa tempat bahwa kaitannya dengan tanah ini segera diselesaikan dengan para tokoh-tokoh Madura, di mana tokoh-tokoh Madura ini sudah banyak yang keinginan itu supaya cepat terwujud. Nah, itu harapan saya segera bahwa BIPA mengundang tokoh-tokoh Madura, di mana harus menyampaikan tentang apa yang diinginkan, dan mudah-mudahan saya berdoa semoga cepat terrealisasi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya dan juga komentarnya. Buat pemirsa Iqomah TV, terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.